Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nur Hadi di sini masih membacakan Memoir Sang Mujahid episode ke-6, Haris Mujahid, Sang Pengembara. Kita masuk pada subjudul yang ketiga, Cikal Bakal Rumah Sehat. Sembari terus mendapatkan bimbingan dari sang guru ketika melakukan praktek bekam, Ustadz Haris kemudian disarankan mendalami ilmu bekam kepada Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad di Malaysia. Bagi Ustadz Haris, ini merupakan kesempatan baik yang harus disegerakan. Akhirnya, rombongan yang terdiri atas Ustadz Haris, Bu Aat, Pak Ridwan, dan adik ipar Ustadz Haris semua berangkat menuju Malaysia pada bulan Juli 2007. Selama 3 minggu, mereka semua belajar dari Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Selain bekam, mereka juga mendapatkan materi mengenai berbagai pengobatan lainnya. Berbagai hal dan ilmu baru seputar pengobatan tradisional pun mereka dapat, mulai dari herbal, bekam, akupuntur, pijat refleksi, Thai massage atau pijat relaksasi khas Thailand, dan kiropraktik. Sepulang dari Malaysia dengan membawa bekal keilmuan baru, ada semangat besar dalam diri mereka untuk mempraktekkan dan mengajarkan ilmu yang didapat ke banyak orang. Tidak lama setelah itu, mereka kemudian membuka kelas pelatihan terkait ilmu pengobatan tradisional. Begitulah memang mereka tidak ingin berlama-lama memendam sesuatu yang kiranya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Apalagi ini berkaitan dengan ilmu yang masih relatif baru pada saat itu. Berbekal niat yang kuat, meski belum memiliki tempat yang mumpuni, akhirnya di penghujung tahun 2007, kelas perdana pengobatan dibuka. Saat itu tempatnya masih berada di rumah Bu Aat. Pengajarnya adalah Bu Aat, Ustadz Haris, dan Pak Ridwan. Khusus Ustadz Haris hanya mengajar ketika sedang berada di Indonesia, karena beliau memang masih sering bolak-balik Belanda Indonesia untuk mengurus bisnis penerbitan di sana. Aktivitas praktik ini bertahan secara rutin dalam waktu lama. Para pengajar pun merasa perlu untuk menaikkan kualitas dirinya, sehingga pada tahun 2008 mereka melanjutkan belajar ilmu mengenai manajemen diri di Jakarta. Kegiatan ini fokus pada pendidikan peningkatan soft skill para anggotanya. Ada materi mengenai membangun kepercayaan diri, terutama saat bicara di depan umum, mengenal diri sendiri, dan memberi kesadaran tentang berbagai visi, baik dunia maupun akhirat. Selepas mengikuti rangkaian acara tersebut, saat itu pula banyak ilmu baru yang mereka dapatkan dalam hal pembinaan sumber daya manusia. Lagi-lagi, spirit untuk menebarkan kebermanfaatan bagi orang lain berlanjut di sini. Bu Aat beserta Ustadz Haris dan Pak Ridwan saat itu berniat untuk membuka kelas baru lagi. Kelas yang dimaksud adalah kelas pengembangan sumber daya manusia seperti yang telah mereka pelajari di Jakarta. Mereka kemudian membuka kelas pembinaan tersebut di Bandung dengan peserta terbanyak yang pernah ikut mencapai 400 orang. Ada satu hal menarik yang menyertai awal mula kelas pembinaan ini, yaitu ketika Ustadz Haris mulai mengenalkan identitas baru diri beliau dengan imbuhan Mujahid di belakang namanya. Sejak itulah beliau mulai memakai nama Haris Mujahid di berbagai kesempatan. Mengenai dasar beliau dalam memilih dan menambahkan nama tersebut tidak lain karena motivasi besar beliau untuk menjadi seorang mujahid.
Acara training motivasi di Jakarta yang diikuti oleh Ustadz Haris, Bu Aat, dan Pak Ridwan sebelumnya telah berkembang menjadi kelas bisnis yang bertempat di Jakarta pula. Namun Ustadz Haris ingin kelas bisnis tersebut juga dilaksanakan di Bandung, sehingga beliau mengundang salah seorang guru bisnis beliau. Untuk menjalankan kelas tersebut tentunya butuh tempat yang cukup luas. Akhirnya disewalah salah satu ruko di Metro Indah Mall, Bandung. Ustadz Haris merasa sayang bila ruko tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan karena kelas hanya diadakan 2 minggu sekali. Agar ruko tersebut lebih dapat dimanfaatkan, akhirnya dijadikan pula sebagai tempat berkumpul para terapis yang sebelumnya berkegiatan di rumah Ustadz Haris dan Bu Aat. Selain itu, sekaligus langsung didirikan klinik di ruko tersebut pada tahun 2009. Klinik itu diberi nama Rumah Sehat Iqra dan resmi berdiri sejak Rabu 9 September 2009. Klinik dan pembelajaran mengenai pengobatan pun akhirnya sama-sama terus berlangsung serta berkembang. Karenanya diperlukan tempat lagi agar keduanya tetap berjalan dengan lebih baik. Akhirnya disewalah satu ruko lagi yang masih berada di Metro Indah Mall. Ruko yang kedua ini disewa khusus untuk pelaksanaan LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan Rumah Sehat Iqra. Selain untuk pelatihan tentang manajemen diri dan bisnis, Rumah Sehat Iqra juga digunakan untuk belajar mengenai ilmu pengobatan komplementer melalui program training pengobatan. Oleh sebab itu, secara berkala diundanglah para ahli pengobatan tradisional guna membagikan ilmunya. Selang kurang lebih 4 tahun kiprah perjalanan Rumah Sehat Iqra, tepatnya pada 2013, Ustadz Haris beserta tim melakukan modifikasi nama klinik yang baru menjadi Iqra Sehat. Salah satu sebabnya adalah banyak masyarakat yang sering salah paham dengan logo klinik tersebut. Bila melihat logo klinik yang lama, kebanyakan orang mengira bahwa brand ini melayani perihal jual beli properti atau perumahan. Hal ini karena di logo awal Rumah Sehat Iqra ada bentuk rumahnya. Selain perubahan nama, Iqra Sehat juga sempat mengalami perpindahan lokasi. Mulai tahun 2009 hingga 2015, Iqra Sehat telah berada di Metro Indah Mall. Di sini penataan dan properti yang ada dibuat seperti klinik pada umumnya. Setelah itu, pada tahun 2016, klinik sempat berpindah ke kawasan pemukiman Permata Biru, Bandung. Terhitung sejak 2017 hingga sekarang, bangunan klinik Iqra Sehat sudah menetap di Villa Bandung Indah. Meski dinamakan klinik, Iqra Sehat di Villa Bandung Indah tidak dibangun layaknya klinik yang terlintas pada bayangan banyak orang. Iqra Sehat tidak dibangun dengan ruangan terkotak-kotak, warna yang serba putih, bermacam-macam aroma obat tercium di setiap sudut bangunan, dan lain sebagainya. Justru Iqra Sehat ditata seperti rumah pada umumnya yang memiliki beberapa ruang dengan interior penuh warna dan tidak kaku. Sementara untuk lingkungan di sekitar Iqra Sehat, ketika kita melihat dari jalanan depan Iqra Sehat, tampak penampakan bangunan yang tidak terlalu besar dengan gerbang besi setinggi perut orang dewasa. Gerbang tersebut terletak di sebelah kiri yang memakan hampir sepertiga lebar area depan bangunan. 2/3 bagian lainnya diisi dengan tembok batu tidak terlalu tinggi, dan di bagian atas ada tumbuhan hijau yang cukup padat sehingga sulit melihat ke bagian dalam bangunan. Saat memasuki gerbang, kita akan disambut rak alas kaki dari kayu di sebelah kanan. Di balik rak tersebut ada beranda dengan beberapa kursi berjejer di 2 sisi, yaitu tepat di balik tumbuhan hijau tadi
dan sisi seberangnya. Hawa sejuk dan tenang pun sangat terasa di sini. Rasanya udara di Iqra Sehat beredar dengan lancar. Tidak ada istilah pengap ataupun menakutkan. Tempat yang identik dengan pasien dan pengobatan ini tidak menghadirkan rasa tertekan bagi siapa saja yang ada di dalamnya. Iqra Sehat memang didesain agar memiliki suasana layaknya rumah, sehingga dapat membuat para pasien dan keluarga yang datang merasa lebih nyaman. Iqra Sehat sendiri dapat dikatakan sebagai tempat laboratorium bagi Ustadz Haris atau tempat untuk meneliti dan mengembangkan ilmu pengobatan tradisional. Berbagai ilmu yang istilahnya masih mentah akan diuji oleh beliau di sini, sampai pada akhirnya ilmu tersebut dirasa telah layak untuk disebarkan dan disampaikan secara publik. Alhamdulillah, sejak awal pendirian klinik ini sudah ada 6 orang terapis yang siap melayani para pasien. Sesuai ilmu yang telah mereka peroleh, rencana awal ilmu pengobatan yang akan dikembangkan di sini nantinya adalah bekam, akupuntur, Thai massage, dan kiropraktik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bidang keilmuan lain pun turut dikembangkan di Iqra Sehat. Ustadz Haris sendiri memang rutin melakukan berbagai riset dan mencari metode baru pengobatan tradisional. Beberapa di antaranya bahkan ada yang menggunakan hewan sebagai media terapinya. Nah pemirsa, subjudul selanjutnya, solusi dari hewan penghisap darah. Seperti apa ini kira-kira? Stay tune di kanal Bacain dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.